Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Ahlan wa sahlan. Sabahul khair. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran apa? Al-Quran hadis. Baik. Sebelum kita mulai, saya akan absen dulu ya. Yang dipanggil bilang apa? Bilang hadir. Baik. Abdurrahman Darwis. Hadir. Abelarno Justin. Hadir. Abiyu. Hadir. Adnan. Al-Fajar. Bariq. Danu. Fadel. Fadil. Hadir. Fadil Ramadan. Faik. Fajrul Haq. Hafidh. Ilyas Chelsea. Khairul Barrak. Dewira Ali. Azam. Agustiawan. Akram. Fariski Inditia. Panji Saputra. Razik. Randy. Saka. Baik. Alhamdulillah, hari ini kita mulai pembelajaran anak sekalian. Gimana kabar hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Baik. Nah, hari ini kita masih membahas materi apa? Menggapai ridha Allah. Apa? Coba ulangi. Menggapai ridha Allah dengan kebenaran. Iya, masih ingat. Baik, silakan membacakan. Kompetensi dasar. Menganalisa isi kandungan hadis Sahih Muslim dari Jabir bin Abdullah. Nanti dianalisa, dituliskan hasil dari analisa antum. Yang kedua, menyimpulkan isi kandungan hadis Sahih Muslim dari Jabir bin Abdullah. Ketiga, indikator pencapaian kompetensi. Pertama, memerinci isi kandungan hadis Sahih Muslim dari Jabir bin Abdullah. Yang kedua, menyimpulkan isi kandungan hadis Sahih Muslim dari Jabir bin Abdullah. Nah, setelah itu apa? Ada tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Perhatikan baik-baik. Setelah membaca materi pembelajaran itu dari apa? Hadis Jabir bin Abdullah, peserta didik dapat memerinci isi kandungan hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah dengan penuh percaya diri. Kedua, setelah membaca materi pembelajaran, peserta didik dapat menyimpulkan hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah dengan benar. Coba pertemuan semuanya udah belajar kan ya tentang sikap dermawan. Apa itu dermawan? Suka menolong. Apa lagi? Suka membantu. Suka bersedekah. Nah, lawan dari dermawan apa? Bakhil. Kikir. Pelit. Nah, ternyata agama kita apa? Melarang kita dari sifat pelit. Sifat bakhil. Taib. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa? Tentang menghindari kikir. Hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah. Sekarang antum buka halaman 48 ya. Kandungan hadis riwayat Muslim dari Jabir ya. Baik, nah sekarang tugasnya adalah kita baca dulu ya. Siapa mau baca? Ya silakan baca. Yang keras, biar temannya dengar semua. Isi kandungan hadis riwayat Muslim dari Jabir. Rasulullah SAW telah mengingatkan kita agar menjauhi sifat zalim dan kikir, karena sifat zalim menjadikan kegelapan bagi manusia pada hari kiamat.
Dan sifat kikir inilah yang telah mencelakakan orang dan menjadi sebab terjadinya pertumpahan darah di antara umat terdahulu. Wa an Jabir. Ya, cukup. Ya. Saya mau baca hadisnya. Yang keras. Madrasah, ketua kelas. Ya. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم Sallallahu alaihi wasallam. قالت Ittaqu اتقوا ظلم فإن ظلمات zulumatun. يوم القيامة واتقوا Asyuhha. الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم Hamalahum حملهم على أن سفكوا دماءهم حلوا maharimahum. Tayyib. Rawahu Muslim. Anu sudah hafal hadisnya? Anu sudah hafal? Belum? Belum satu pun yang hafal? Baik, mau dihafalkan enggak? Mau. Harus mau ya. Nah, sekarang coba kita baca sama-sama dua hadisnya ya. Kita baca sama-sama. Nanti di asrama atau di rumah bisa dihafalkan ya. Baik, diikutin ya. An Jabirin radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ittaqul zulma. Fa inna zulma zulumatun yawmal qiyamah. Wattaqus syuhha. Fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Rawahu Muslim. Nah, hadis ini ya, hadis dari sahabat yang mulia. Siapa namanya? Jabir. Lengkapnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Lihat, perhatikan Nabi kita bersabda apa kata Nabi? Ittaqul zulma. Jauhilah, takutlah kepada perbuatan zalim. Apa itu zalim? Nah, apalagi yang lain ada nggak? Katanya berbuat kejelekan. Yang lain apa lagi? Hah? Menyakitkan orang lain. Ya, zalim itu artinya apa? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, misalnya nih, suka nyakitin orang, zalim. Karena orang bukan untuk disakiti. Tetapi ada perbuatan zalim yang paling besar. Yang sangat-sangat dibenci oleh Allah. Apa dia? Syirik. Syirik adalah perbuatan zalim yang sangat besar. Maka apa kata Nabi kita? Suruh jauhi. Kenapa disuruh jauhi? Fa inal zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman itu apa? Kegelapan pada hari kiamat. Ya, gelap, nggak bercahaya dia. Karena kenapa? Karena dia berbuat zalim ketika di dunia. Di hari kiamat dia merasakan apa? Kegelapan. Itu pertama. Yang kedua apa? Kata Nabi, wattaqus syuhha. Apa syuhha di situ artinya? Apa syuhha itu artinya? Kikir, pelit, bakhil. Nah, nggak boleh. Nabi kita apa? Disuruh menjauhi sifat kikir. Berarti nggak boleh pelit. Ya, nggak boleh kikir, nggak boleh bakhil. Fa'ina syuhha. Kenapa kita disuruh menjauhi perbuatan bakhil? Kenapa?
Karena kikir telah mencelakakan umat Nah, sekalian. 100, Masya Allah, mumtaz. Siapa namanya? Abiyu, Masya Allah. Karena kikir apa tadi? Mencelakakan, membinasakan orang-orang terdahulu. Fa inna syuha ahlaka man kana qablakum, kata Nabi. Karena kikir apa? Bisa mencelakakan orang-orang umat terdahulu. Nah, kalau umat terdahulu celaka dengan kikir, kita pun bisa seperti itu juga. Ya, karena pelit, bakhil dan sebagainya gitu kan. Bahasa-bahasa kita macam-macam tuh kan ya. Nah, paham di sini anak-anak? Paham tuh? Alhamdulillah. Agus paham Agus? Enggak ngantuk? Enggak. Ya. Terus setelah tadi apa Rasul sebutkan membinasakan, apa setelah itu? Ala ansafaku dima'ahum, menumpahkan darah sesama mereka. Sifat kikir apa kata Nabi? Bisa menumpahkan darah. Bisa apa? Bisa yang tadi bersaudara, bisa menjadi berselisih. Kenapa tadi? Kikir. Pelit. Wastahallu maharimahum, dan menghalalkan apa yang diharamkan bagi mereka. Coba, itu kerugian ya, atau ancaman bagi mereka yang memiliki sifat kikir. Sekarang dekat sini ada nggak yang kikir? Ada. Kok ada? Kalau ada kemarin, sekarang mau lagi jadi kikir? Mau lagi nggak? Tadi ingat kata Rasulullah apa? Bisa membinasakan, bisa menumpahkan darah, cekcok. Bisa apa lagi? Menghalalkan yang diharamkan. Yang haram dimakan sama dia. Tuh. Ya, maka apa? Maka dari hadis ini apa? Kita semua adalah apa? Meninggalkan perbuatan kikir. Ya. Karena kita dilarang untuk apa? Untuk memiliki sifat tersebut. Taib, paham semua anak-anakku? Paham. Jadi setelah ini ya, maka apa? Yang kemarin masih suka pelit barangkali, bakhil dan sebagainya, setelahnya apa? Setelah ini sifat tersebut harus dibuang. Bahkan kata Nabi, ada 3 hal yang membinasakan. 3 hal yang membinasakan. Apa yang pertama? Kikir yang ditaati. Artinya dia apa? Dia menuruti kemauan diri untuk pelit. Binasa dia, kata Nabi kan. Nabi ancam dengan apa? Binasa. Yang kedua apa? Yang kedua, mengagumi diri sendiri berlebihan. Sombong. Yang ketiga apa? Ngikuti hawa nafsu. Nah. Ya. Baik, sekarang sudah Ustaz jelaskan tadi. Nah, sekarang coba antum baca ya kandungan hadis Jabir bin Abdullah sampai selesai. Antum cermati, antum baca baik-baik. Setelah apa nanti siapkan pulpennya. Kemudian apa? Antum tuliskan dengan dapat dirincikan kandungan apa saja yang terdapat dari hadis tersebut. Ya, bisa ya? Bisa insyaallah, nggak susah kok ya. Jangan lupa ya dibaca petunjuknya, ada tulis nama, baca petunjuk sebagainya ya, jangan lupa. Ya, silakan dibaca bukunya dari sekarang, ditulis apa namanya tadi? Kandungan dari hadis Jabir bin Abdullah. Sudah dapat semua? Nah, silakan. Ini ke depan, dibacakan hasilnya, nanti dijelaskan kepada teman-temannya gitu ya. Muhammad Fariski Indiria. Nah, silakan. Ahsanta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berdirinya saya di sini akan memberikan hasil kerjaan saya. Soalnya adalah rincikan kandungan dari hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah. 1. Rasulullah SAW telah mengingatkan kita agar menjauhi sifat zalim dan kikir karena sifat zalim menjadikan kegelapan bagi manusia pada hari kiamat. 2. Sifat kikir. Inilah yang telah mencelakan dan menjadi sebab terjadinya pertumpahan darah di antara umat terdahulu. Rasulullah SAW bersabda, jauhilah atau takutilah oleh kalian perbuatan zalim, karena kezaliman itu merupakan kegelapan pada hari kiamat. Dan jauhilah sifat kikir, karena kikir telah mencelakan umat sebelum kalian yang mendorong mereka untuk menumpahkan darah dan menghalalkan apa-apa yang diharamkan bagi mereka. Hadis riwayat Muslim. Dia mau ditanyakan? Kenapa kita harus menjauhi kikir? Karena sifat kikir telah mencelakan umat sebelum kalian yang mendorong mereka untuk Ahsanta. Semua tadi kalian sudah mengerjakan tugas ya, sudah memerincikan dan menjawab tugas. Nah, kemudian sekarang coba kita bersama menyimpulkan dari materi yang kita pelajari tadi. Apa saja yang bisa kita ambil pelajaran dari materi tadi? Apa yang pertama? Tidak boleh kikir. Tidak boleh berbuat zalim. Kenapa kita nggak boleh kikir? Bisa mencelakakan, bisa membinasakan, bisa menumpahkan darah, hilang rasa persaudaraan di antara kita karena kikir. Kedua, zalim. Kenapa nggak boleh zalim? Karena zalim kegelapan di hari kiamat. Apa bunyi larangannya? Ittaqul zulma, kata Nabi. Apa artinya? Jauhilah perbuatan zalim. Baik. Nah, anak-anakku sekalian, demikian pembelajaran kita hari ini. Dan tolong ya yang sudah kita pelajari hari ini diterapkan, diamalkan, dipraktekkan. Tadi Rasul larang kita nggak boleh pelit, maka kita nggak boleh jadi orang pelit. Kita harus jadi orang yang dermawan, suka membantu. Ya, insyaallah materi kita selesai hari ini dan nanti akan kita lanjutkan pada pembelajaran mendatang dengan bab 4, yaitu apa? Membaca Al-Quran dengan kaidah tajwid. Demikian pelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Wa bihamdika astaghfiruka wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.